langkah yang sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. Dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benar saat ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi praktik baik. Kebetulan kita sudah punya komunikasi kombel ya, komunitas belajar guru SD kelas angkatan 2. Kebetulan saya punya tugas untuk menyampaikan praktik baik tentang budaya positif. Budaya positif. Jangan serius-serius teman-teman. Ya, oke. Biar tak serius, joget dulu. Yuk, joget yuk. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benar saat ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi praktik baik. Kebetulan kita sudah punya komunikasi kombel ya, komunitas belajar guru SD kelas angkatan 2. Kebetulan saya punya tugas untuk menyampaikan praktik baik tentang budaya positif. Budaya positif. Putar-putar, putar, tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, berlalu, digoyang-goyang lagi, diputar-putar, tangan diputar-putar, bahu putar-putar, berlalu, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, putar kanan, putar ke kiri, ke bawah,
dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Contohnya disiplin siswa di sekolah, melaksanakan keyakinan kelas, datang tepat waktu, kerapian, kebersihan, aktif dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Apa saja nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak? Ini adalah salah satu nilai-nilai yang akan kita capai dalam pembelajaran di sekolah. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Biasanya kita nyanyikan kepada anak-anak, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi disiplin itu ingin memunculkan nilai-nilai kebajikan terhadap peserta didik kita. Teori motivasi dan hukuman dan penghargaan. Teori ini sangat bermanfaat untuk saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman. Coba teman-teman diperhatikan ya. Ada yang namanya motivasi eksternal, ada yang namanya motivasi internal. Kalau eksternal itu dari luar. Ya Pak Guru bahasa Inggris, terima kasih. Kalau motivasi internal dari dalam. Kalau eksternal Bapak Ibu, untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Contoh, motivasi eksternal. Jika saya tidak datang ke sekolah tepat waktu, saya mendapatkan hukuman. Betul Ibu Guru? Betul. Ya, itu namanya sampean hadir ke tepat waktu karena ada motivasi eksternal dari luar. Karena itu mengharuskan kita datang. Untuk mendapatkan imbalan juga. Untuk selain ketidaknyamanan, takut dihukum intinya ya. Yang kedua, kenapa? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Apa internal itu? Motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila melakukannya. Itulah tujuan positif, disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kita berusaha memotivasi siswa murid kita untuk sadar diri. Apa kalau saya tidak datang terlambat, berarti saya nanti dihukum. Nanti saya kalau pintar dapat penghargaan. Itu berarti motivasi eksternal, bukan internal. Kalau internal itu dari diri sendiri, saya ingin pintar, berarti saya harus belajar. Jadi tidak perlu. Makanya kurikulum merdeka tidak boleh ada hadiah. Makanya tidak boleh Bu. Kenapa? Ini karena kalau kita mengharapkan hadiah, berarti itu motivasi eksternal dari luar, bukan disiplin dari diri sendiri. Itu
Itulah kurikulum merdeka. Makanya penghargaan tidak boleh, imbalan tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu, Bu. Jadi untuk menghargai diri sendiri muncullah namanya motivasi internal di dalam diri kita supaya tujuan disiplin positif muncul. Contohnya kalau kita terpaksa datang ke sekolah, namanya motivasi eksternal. Nah, kalau datang dari diri sendiri, dari dalam diri kita, seperti itu. Nah, ini kebetulan aja ada di modelnya CGP. Yang ini ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya tak tahu kalau pakai dia. Ya. 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 Jadi ini teorinya sebetulnya. Jadi di CGP itu belajar teorinya, kemudian dipraktekkan dalam aksi nyata. Jadi CGP itu teori kita belajar, makanya otaknya panas. Akhirnya kita praktekkan di aksi nyata sekarang ini, dilakukan penyebaran kepada Dewan Guru. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri menurut Ki Hajar Dewantoro. Ya, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memerdekakan dirinya sendiri, seperti itu, Bu, tanpa perlu disuruh. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama, berasal dari eksternal, dari luar, bukan dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Apa pengaruhnya? Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya bisa ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dengan penghargaan bisa merusak hubungan. Contohnya kemarin ada guru teladan, ada guru profesional, akhirnya terjadi merusak hubungan antara, ya, termasuk siswa ibu. Jadi kenapa ibu pengawas kemarin sudah berkali-kali ngomong sebetulnya di kurikulum merdeka tidak boleh ada peringkat, karena penghargaan itu merusak hubungan. Kamu sudah pintar, aku enggak. Kamu pintar, padahal setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Penghargaan menghukum, penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi hukum penghargaan itu sebetulnya memang tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Hukum jelas tidak boleh. Kalau pamer terlambat itu sebetulnya tidak dari dalam diri sendiri. Ya, sebetulnya Pak, sebetulnya ini kan kita belajar teori, Pak. Bentuk program kebajikan dalam memberi pengakuan. Bagaimana caranya? Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi semua siswa itu pintar, semua siswa itu memiliki potensi
Berilah pengakuan kepada setiap anak, kamu pintar di sini, kamu pintar di sini, gitu. Teorinya seperti itu, Bu. Teorinya Pak. Ya Bu Esa, Bu Winda. Ya, saya mendengarkan. Siap. Contoh ya, contoh pengakuannya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Ada rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai, berarti nilai kebajikannya peduli. Bagaimana situasinya? Menghargai itu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk apa? Nilai kebajikannya. Jadi ada rasa tanggung jawab pada saat anak memungut kertas yang berserakan di lantai. Ini jadi anak-anak itu sekecil apapun membutuhkan pengakuan dari guru. Oh, pintar, sudah membuang sampah, seperti itu. Tidak harus pintar di dunia pengetahuan, seperti itu. Ayo teman-teman dijawab ini ya. Ada tindakan guru, ini masuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, hukuman. Murid diminta push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kerja tugas teman yang coret-coret, menggantikan kerja tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yuk, hukuman apa konsekuensi? Tidak menggunakan sepatu seharian karena sepatunya tidak hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat belajar, hukuman. Kita lihat jawabannya. Ada yang salah. Yang pertama betul hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman. Konsekuensi betul, coret-coret, membersihkan betul. Ternyata yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket itu bisa disebut konsekuensi, Bu. Karena mereka sudah membuat kesepakatan. Bisa seperti itu. Ini tindakan guru, Bu. Jadi kalau sampean betul hukuman berarti. Jadi sekecil apapun ya ada yang hukuman, ada kayak konsekuensi gitu, konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya, konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Yang pertama kalau hukuman menyakitkan. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman itu jelas anak akan benci dengan kedisiplinan. Makanya siswa-siswa kita banyak yang benci ya pemindah kalau dihukum. Kalau diberi konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri.
Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut kesalahan dia menyembunyikan, karena takut hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kira-kira hukuman sama konsekuensi ini bagus atau tidak, Bu? Lebih bagus konsekuensi ya? Konsekuensi menurut sampean dibandingkan hukuman. Sedangkan kita masih cenderung ke lah. Nih. Lingkungan, lihat anak di sekolah itu. Iya. Menyesuaikan kondisi. Iya. Sikon. Melihat sikon. Tetapi tadi hukuman Bapak akan menyakiti hati anak. Ya, jangka panjangnya. Contoh ketika kita mencubit atau memarahi anak dengan membentak, ya, itu sangat terasa sekali sama saya. Kalau tidak begitu kan anak kadang, ya, menurut kita ya seperti itu, ya, ya. Lah, ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Apa yang gagal? Gagal itu adalah hukuman. Yang sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau hukuman itu menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti kalau hukuman. Murid akan tidak nyaman kalau konsekuensi. Kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif, agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kalau restitusi, masalah bisa terpecahkan. Jadi sebetulnya ada tiga, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Jelas ya? Yang bagus yang mana ya? Restitusi. Nah, bagaimana restitusi itu ternyata sulit sekali bagi kita. Oke, kita coba, kita belajar bersama-sama. Ini hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, kalau tidak takut, tak jalan. Ada hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus gurunya disupervisi. Restitusi pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di hukum itu anak-anak hanya waktu itu saja. Konsekuensi membantu penerapan peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Kalau hukuman, peraturannya kamu harus datang ke sekolah, ya Bu. Kamu harus datang ke sekolah jam 6.40.
Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid akan menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi hukuman itu bersifat negatif, Bapak, Bu. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral. Kalau yang positif itu sebetulnya restitusi. Oh, ini nomor 2. Keyakinan kelas. Sudah buat tuh ya? Sudah buat. Keyakinan kelas di kelas sudah buat. Sudah. Menggunakan kalimat positif atau apa negatif? Ya apa kalimat positif ini, Pak? Hah? Datang tepat waktu. Ya, oke, kita coba memahami teori keyakinan kelas. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya, mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat yang melibatkan siswa dan guru, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Betul ya? Betul kan? Keyakinan, pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah. Jadi sebetulnya dalam lembaga itu juga harus punya keyakinan, Bu Yuli. Namanya keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan memiliki dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kenapa kemarin Bu Pengawas mengatakan keyakinan kelas itu tidak harus itu saja, ternyata bisa ditinjau dari waktu ke waktu, bisa berubah seperti itu. Ini kesempatan kelas. Kami guru dan murid harus saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, aktif dalam pembelajaran, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan tertib. Jadi dalam kesepakatan kelas itu tidak ada kalimat negatif. Dilarang membuli teman. Itu tidak boleh. Kata-kata dilarang membuli teman tidak boleh. Jadi membuli teman itu sama halnya saling menghargai dan menghormati. Seperti itu. Jadi kata-kata tidak boleh, dilarang itu adalah kalimat negatif. Yo, yang mana ini? Yang mana ini? Yang merupakan keyakinan kelas. Ada dua itu, ternyata disuruh pilih yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Yang ABC apa yang ada gambar-gambarnya, Bu? Yang keyakinan kelas.
Iya, yang kesepakatan kelas yang mana? Kesepakatan kelas itu akan menghasilkan keyakinan kelas. Itu. Jadi bahasanya kesepakatan kelas akan menghasilkan keyakinan kelas. Yang mana itu? Yang sebelah mana ini? Kiri apa kanan? Kanan, kiri. Yang kesepakatan kelas? Yang kiri. Yang kiri, Bu. Kalau kanan itu ada bahasa. Iya, yang mana? Kata anak sendiri yang buat sesuai kesepakatan. Terus jadi keyakinan kelas. Ya seperti gurunya yakin diri sendiri. Yakin. Kenapa? Kalimatnya lebih pendek dan mudah diingat. Jadi membuat kesepakatan kelas itu kalimatnya lebih mudah, lebih hafal, lebih anak-anak tuh mudah mengingat, Bu, jangan panjang-panjang. Seperti itu. Iya, saya langsung aja sudah ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan yang mereka lakukan? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Menjaga kerapian. Dilarang mengganggu orang. Keyakinan apa berarti? Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, apa nama keyakinannya apa berarti? Kasih sayang boleh. Saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, keyakinannya kesehatan, betul kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Tertib. Terus maksud. Itu Bapak Ibu termasuk peraturan. Kalimat-kalimat peraturan. Jadi tidak bisa digunakan di dalam kesepakatan kelas. Ini namanya kalimat negatif, Ibu. Ya, coba lihat. Tadi mengembalikan buku itu tanggung jawab. Mengganggu orang lain, menghormati, menghargai sama. Hadir ke sekolah termasuk komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, maksud kesehatan. Menghormati orang lain, sabar. Ternyata bergantian atau menunggu itu termasuk bersabar. Sabar Bu Yulia, tunggu dulu. Kemudian gunakan masker, betul, kesehatan dan keselamatan, Ustaz. Jangan berlari, itu masuk juga keselamatan biar anak-anak dan tidak jatuh, termasuk keamanan. Seperti itu. Jadi ini adalah kalimat peraturan. Kalimat keyakinannya bertanggung jawab, menghormati. Jadi kalimatnya lebih positif ini. Wesa. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti harus bertanggung jawab, masuk keyakinan kelas. Jadi bedanya teman-teman tahu ya. Kesimpulannya, keyakinan kelas dibentuk atas kesepakatan siswa dan guru. Keyakinan kelas menggunakan kata yang positif atau nilai-nilai kebajikan. Tidak menggunakan kata tidak dan dilarang. Tidak boleh menggunakan tidak dan dilarang. Kesimpulan dari perbuatan keyakinan dilakukan oleh siswa. Yang menyimpulkan siswa, bukan guru. Penentuan sanksi disesuaikan dan tidak menggunakan fisik.
Keyakinan dapat mempengaruhi sikap, motivasi, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, khususnya pada murid, ada 5 kebutuhan dasar untuk murid, yaitu bertahan hidup. Sama, murid, guru juga butuh bertahan hidup. Kemudian butuh kasih sayang atau rasa diterima. Juga kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Memukul teman yang menghinanya masuk kebutuhan apa? Kepuasan. Kebutuhannya yaitu kekuasaan. Apa pernyataan pada siswa? Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Jadi kalau ada yang melakukan kekerasan, kita tuh caranya ngomongnya seperti itu. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan? Kemudian menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Itu berarti kebutuhan apa, Bu? Ingin merasa diterima, dia ingin diterima orang lain, dia butuh kasih sayang. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Menjatuhkan teman berarti senang, dia senang, puas, senang. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Perilaku siswa mengganggu di kelas. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi bebas. Dia suka mengganggu di kelas, jadi dia sebetulnya ingin bebas, Bu. Jadi anak-anak kalau mengganggu itu ingin bebas dia. Bagaimana pertanyaannya pada siswa? Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu orang lain? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita selalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup Anda akan sempurna buat Anda, tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Murid dan dunia yang berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna, nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan, yang memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. 5. Posisi kontrol. Terkadang masih ada salah satu dari 5 posisi kontrol yang digunakan, yaitu hukuman, dan tidak disadari saat itu. Bagaimana cara seorang pendidik menggunakan 5 posisi kontrolnya, yakni sebagai manajer tetapi saat itu belum paham untuk melakukannya. Sedangkan kita semua pendidik mengetahui 5 posisi kontrol. Ini topiknya ada. 1. Apa posisi
posisi kontrol kita tuh sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Ibu, penghukum itu ya penghukum. Guru akan menghardik, guru akan menyakiti, guru akan menyindir. Bagaimana ngomongnya? Kalau kamu awas kalau besok tidak masuk sekolah, rasakan kamu. Hasilnya apa? Kalau hukuman, siswa akan memberontak dan menyalahkan orang lain, siswa akan berbohong. Apa kaitannya? Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, kata muridnya. Jadi dampaknya apa? Siswa akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa, seharusnya kamu tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres. Hasilnya dapat menyembunyikan atau menyangkal bahkan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya Bu Guru, karena dia sudah dibuat rasa bersalah sama gurunya dan merasa rendah diri. Kalau guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid, ayo lakukan demi ibu nak, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak mau membantu. Jadi akhirnya terjadi apa? Ketergantungan murid dengan guru. Kalau jadi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi teman itu juga lemah, tidak mandiri, tergantung kepada guru. Posisi kontrol keempat adalah pemantau. Guru sebagai pemantau, menghitung, mengukur apa peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, disupervisi, kan seperti itu. Dipantau. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum. Jadi guru itu sebagai peraturan dan hukum. Berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Hasilnya berdampak menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, guru sebagai manajer menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki ini? Apa hasilnya? Menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Teman-teman mungkin masih agak bingung ya. Posisinya ada di mana, Bu? Penghukum, kadang membuat orang merasa bersalah. Kadang kita juga sebagai teman, kadang pemantau, kadang juga manajer. Semuanya pasti akan merasakan ini. Segitiga restitusi, Bu. Ini adalah salah satu cara yang sangat positif yang kita pelajari. Apa segitiga restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kata Gosling 2004.
Jadi ibu institusi ini sudah dilakukan riset seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dengan membantu murid untuk berpikir menjadi orang seperti apa mereka, tujuannya mulia, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini 9 ciri restitusi. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, menawarkan, bukan memaksakan. Restitusi diri adalah cara terbaik menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari lingkungan, berfokus pada karakter, bukan tindakan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana caranya? Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya, menstabilkan identitas. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah melakukan. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Jadi itu sebagai menstabilkan anakku yang berbuat salah. Setelah kita menstabilkan anak, kita tanyakan, memvalidasi. Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk. Ya, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi. Menanyakan keyakinan, melihat kesalahan dihubungkan dengan normal dan nilai, sehingga mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai universal apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Jadi dalam permasalahan itu, ini Bu, saya buat praktek video dengan anak-anak. Ya. Udah masuk ya? Ya, ini kemarin saya praktek dengan anak-anak, mencoba. Kebetulan Mbak Viro, Bu, setelah saya tanyakan, Viro itu tidak pernah masuk sekolah. Ternyata bonceng sama Roro, kalau ada Roro tidak mau masuk. Ceritanya, pokoknya dia ini kemarin tidak mau Roro praktek, Bu, saya jadi pakai Aliza. Jadi Roro kalau ditanya nangis, Roro kalau ditanya nangis, saya juga nggak mau. Kita lihat sebentar ya, satu kasus saja. Bagaimana cara menghadapi anak yang sebetulnya? Ya, Pak Ibu ya, bagus Pak hasilnya ya. Wifi-nya. Gak kelihatan? Gerak-gerak ya dalam badan. Ini tugas salah satu tugas saya, Bu, mendemonstrasikan bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi guru sebagai manajer. Roro dan Vila adalah saudara sepupu. Nah, ini diperankan Mbak Kanza. Yang kemana itu?
Kanza. Anak Roro tidak mau nangis. Karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kelas yang mana? Kelas yang aula wifi-nya guru. Ini ya teman-teman ya. Begini kemarin, saya tanya ini kemarin. Dan begini. Roro dan Vira adalah siswa SD Bu ya. Kebetulan Vira udah masuk, saya tanyakan. Nangis langsung kemarin. Jadi saya tanyakan, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi penghukum, tidak membuat rasa bersalah, tidak sebagai teman, tidak memantau. Jadi posisi guru itu yang paling benar itu adalah sebagai manajer. Mbak Vira, tahu kenapa Ibu panggil? Iya Bu, saya tahu, sambil menunjukkan kepala. Memangnya kenapa Mbak Vira Ibu panggil? Karena saya kemarin tidak sekolah, tidak minta izin. Apa alasan Mbak Vira tidak masuk, Nak? Maaf Bu, saya tidak masuk karena tidak ada yang mengantar. Kenapa tidak ada yang mengantar? Sepeda motornya tidak ada Bu. Ayah Ibu ada. Kenapa tidak ada yang mengantar? Karena sepeda motornya cuma satu. Ayah kerja ke sawah berangkat jam 5. Oh begitu ceritanya. Jadi Mbak Viro kalau berangkat ke sekolah baru Mbak Roro. Karena kendaraannya hanya ada satu dipakai ayah bekerja. Oh iya Bu. Apakah Mbak Viro tidak izin masuk sekolah adalah perbuatan yang benar? Dijawab sama anak Bu, salah Bu, perbuatan salah. Baik Mbak Viro, tidak menghardik atau membentak. Jadi guru menstabilkan anak. Mbak Viro berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak hanya Mbak Viro yang melakukan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu sebetulnya segitiga tersebut. Juga Bu Guru juga pernah melakukannya. Jadi dikembalikan kepada kita supaya anak itu merasa tidak bersalah sendiri. Seperti itu. Ini mempelajari fungsi bola. Ya, apa tindakanmu sudah mencerminkan keyakinan kelas? Setelah kita menstabilkan anak ini sudah stabil, dia salah, tetapi kita bukan membela, hanya menstabilkan. Berarti tidak hanya dia yang melakukan kesalahan. Kemudian, tidak Bu, saya tidak izin itu melanggar keyakinan kelas. Nah, belajar lagi sama gurunya, keyakinan kelas yang mana? Nah, itu namanya memvalidasi tindakan. Apakah tindakan yang dilakukan Viro tadi itu benar atau salah? Jadi anak itu mengakui sendiri seperti itu. Nah, kemudian setelah itu guru setelah memvalidasi menanyakan, akhirnya yang terakhir adalah menanyakan apa tadi teman-teman? Ini menanyakan keyakinannya. Nah, kalau sudah melakukan kesalahan, bagaimana Mbak Viro akan memperbaikinya? Begitu. Saya berjanji Bu, saya akan izin kalau tidak masuk sekolah. Akhirnya Bu Guru memberi solusi, baik Nak, kalau tidak masuk sekolah izin, lain kali menghubungi Bu Guru kalau tidak ada kendaraannya. Jadi anak itu diberi solusi, karena anak ini sudah berusaha memperbaiki diri. Bu Ainun memberikan solusi menjemput Mbak Viro karena ada kendaraannya. Kalau Bu Ainun sempat atau tahu kalau Mbak Viro tidak masuk. Baik Bu, sama-sama. Jadi anak itu merasa dihargai, tidak memvonis anak di dalam kelas, tetapi berbicara berdua di rumah seperti itu. Itu tadi Mbak Viro. Ada dua kasus bapaknya itu berbicara kotor kemarin ketika pembelajaran metodika tangan. Juga sama, saya tanyakan, tidak sesuai keyakinan kelas yang mana? Berkata sopan. Tidak berkata sopan berarti kan bapaknya ketika berbicara seperti itu, akhirnya terjadilah
apa ya Bu ya, sekiranya anak itu tidak merasa dihukum, tidak merasa bersalah seperti itu. Itulah tadi segitiga restitusi yang bisa membantu Dewan Guru bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui, tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, jadi satu kali nggak bisa pindah ya, dua kali nggak bisa, tiga kali nggak bisa. Jadi nanti kita mencari jalan yang lain seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup Bu? Cukup ya? Cukup ya? Ya, sekian. Ini pemaparan saya tentang budaya positif. Jadi materi ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah, untuk memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam anak. Jadi tidak dari luar, termasuk guru ya Bu ya, dari dalam kita yang sudah. Jadi kalau gurunya disiplin, insya Allah murid disiplin, lingkungannya akan menjadi lingkungan yang positif. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya. Mungkin dengan teman-teman ada hal yang baru atau untuk yang sudah lama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, kesepakatan. Iya, kesepakatan lagi. Nanti saya sering ya. Itu saja dari saya. Bila mana ada perbuatan atau ucapan saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Yeay. Kan anak, hari ini Bu Erin akan mengulang kegiatan membuat keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu? Ini materinya saya sampaikan ya, biar anak-anak paham. Bu Guru sudah ngajarkan enggak tentang keyakinan kelas? Ya, oke. Sebelum ke keyakinan kelas, ini apa judulnya? Peraturan kelas adalah aturan yang sengaja yang dibuat untuk dipatuhi oleh semua orang yang berada di dalam kelas tersebut, baik guru maupun siswa, dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Itu peraturan kelas. Seperti apa? Nah, ada namanya disiplin positif. Belajar mengontrol diri dengan menggali kondisi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Apa saja nilai-nilainya? Ada dalam profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada juga nilainya harus mandiri. Ada yang bernalar kritis, berpikir kritis. Berkebinekaan global, tidak boleh membeda-bedakan antar suku. Bergotong royong, jadi diharapkan siswa itu bisa bergotong royong, beriman. Dan yang terakhir kreatif, makanya kamu diberi tugas sama guru untuk membuat topi misalkan. Peraturan kelas adalah aturan yang sengaja yang dibuat untuk dipatuhi oleh semua orang yang berada di dalam kelas tersebut, baik guru maupun siswa, dan akan dikenakan sanksi
bagi yang melanggar. Itu peraturan kelas. Seperti apa? Nah, ada namanya disiplin positif. Belajar mengontrol diri dengan menggali kondisi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Apa saja nilai-nilainya? Ada dalam profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada juga nilainya harus mandiri. Ada yang bernalar kritis, berpikir kritis. Berkebinekaan global, tidak boleh membeda-bedakan antar suku. Bergotong royong. Jadi diharapkan siswa itu bisa bergotong royong, beriman, dan yang terakhir kreatif. Makanya kamu diberi tugas sama guru untuk membuat topi misalkan. Nilai kebajikan profil Pancasila. Selain itu apalagi yang diharapkan dari seorang siswa? Harus toleransi, menghargai, rasa hormat, integritas. Harus mandiri, bukan mandi sendiri. Siapa yang harus dimandiin? Jadi mandiri, semua dilakukan sendiri tanpa bantuan orang tua. Sudah besar. Menghargai, harus saling menghargai. Antusias itu selalu ingin tahu. Empati, kalau ada temannya yang sakit, ya. Keingintahuan, ada rasa ingin tahu yang tinggi. Kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Harus komitmen. Aku harus aku ingin pintar, berarti aku harus rajin. Selain itu ada nilai kebajikan yang terakhir. Ada 9. 1. Cinta sama Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemandirian, harus bertanggung jawab. Sudahkah Anda bertanggung jawab hari ini? Kemudian ada kejujuran, harus jujur, amanah. Ada dermawan, suka menolong, suka memberi, suka infak. Sudahkah hari ini berinfak? Sudah, alhamdulillah. Suka bergotong royong, harus percaya diri, kreatif, bekerja keras, hormat dan santun. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Apa rendah hati? Tidak bersombong. Karena punya mobil kok sombong, nggak boleh. Harus rendah hati. Toleransi, saling menghargai, membutuhkan kedamaian dan kesatuan. Kamu tadi kan belajar ini ya, nilai-nilai ini ya banyak ya. Saya tanya sekarang, apa nilai kebajikan, keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai apa berarti? Keindahan. Helm buat keindahan. Untuk apa helm? Keselamatan. Jadi helm nilai kebajikannya adalah ini gue ngisi Mbak lihat. Keselamatan. Mana ini? Keselamatan ini ada di sini. Membuang sampah pada tempatnya, apa nilainya? Betul, kebersihan. Loh, nggak besar-besar nilainya. Tulisannya kebersihan. Ambil ditulis sama Glennon. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai apa berarti? Sopan, santun. Sudahkah hari ini sopan dan santun? Sudah dulu belajar. Dilarang mengganggu teman atau mengganggu orang lain berarti apa? Saling
bergantian menunggu bergiliran. Maksud nilai apa? Ketertiban. Tertib. Ya. Ini adalah salah satu contoh keyakinan. Nah, ini lihat anak-anak. Ini apa bedanya peraturan sama keyakinan jelas? Apa kalau peraturan itu? Siapa yang buat kalau peraturan? Guru atau sekolah. Contohnya, murid wajib datang ke sekolah 10 menit, itu peraturan. Murid wajib menggunakan seragam sekolah. Murid berbaris rapi sebelum memasuki ruangan. Murid wajib mengikuti upacara bendera. Murid yang tidak masuk wajib meminta. Piket bergilir membersihkan kelas. Ini adalah peraturan sekolah yang membuat kamu akan terbelenggu. Ya, kamu akan melakukan sesuatu yang tidak disukai karena tidak sesuai dengan kamu. Karena ada bahasa wajib. Ada lagi peraturan kelas, contohnya harus disiplin waktu, wajib membawa perlengkapan alat tulis, wajib menjaga kebersihan kelas, tidak boleh membawa ponsel, memperhatikan saat guru sedang mengajar, angkat tangan jika ada yang mau ditanyakan. Ini sifatnya masih kaku, semua diatur oleh guru. Apakah kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif, meningkatkan disiplin dan keteraturan di kelas, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa, membangun rasa hormat dan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, meningkatkan motivasi belajar. Jadi tujuan diadakan kesepakatan, kita membuat kesepakatan di kelas. Apa yang kamu sepakati? Nah, hari ini kita membuat kesepakatan kelas, nantinya disebut dengan apa tadi? Kesepakatan kelas disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas 6 disuruh buat. Keyakinan kelas 6 ini buatlah kamu mengajukan ke guru. Apa? Berkata sopan atau apa? Itu ya. Kita ulang. Ya. Yo, kalau mau nulis silakan, kalau sama, kalau kiranya sama, nggak apa-apa. Yo, satu, yo. Yo, kamu satu temannya. Satu. Bagi belakang. Yo, ayo cepat yo. Durasinya di video. Yo, apa yang kamu sepakati? Yang disepakati oleh kamu apa? Berkata, ayo, coba apa? Loh, kurang. Yuk, yang lebih dibagikan. Silakan maju ke depan, digombolkan. Pakai pulpen, pakai pensil boleh. Buatlah keyakinan kelas 6. Monggo. Apa kamu punya ide apa? Yang harus disepakati oleh kamu apa? Wajib gitu, ada wajibnya. Wajib ke sekolah jam 6. Harus disepakati loh, jam 6 dulu loh ya. Makanya apa kira-kira yang kamu sepakati? Monggo. Itu lagi di kepetan di depan. Satu aja. Satu mas. Kalau satu kan sudah 20. Yuk. Ayo cepat yuk. Mohon maaf ini Bu Guru mengulang karena Bu Guru butuh videonya.
Masih dikat sama guru. Ya, monggo maju ke depan. Biar cepat selesai, Pak. Videonya jangan lama-lama, ayo. Angkat ya, kita tarik depan. Yuk. Apa itu penari? Belakang ya. Tak boleh. Jangan ngecek. Ya, ayo maju. Ayo Nasrul. Oh, Cici pekoren dan sebagainya. Apa yang kamu sepakati? Apa boleh makan-makan di kelas? Kalau Bu Guru menerangkan boleh makan-makan di kelas. Tidak apa-apa. Ayo dah. Segera dong. Oh ya, mau mulai tinggi, gurunya kecil ya. Yo, ngapain belum? Kasih solasi ya, ambil solasi Pak, kalau kurang Pak. Solasi kalau kurang. Atau lem enggak apa-apa Pak, lem itu lem ya, lem ini doang ya. Anak-anak enak cepat ini, Iqbal. Ya pakai lem, yang nak cocok pakai lem. Yang terbaik pakai lem, kasih lem dah atasnya. Yuk, dibantu dah. Sudah selesai semua? Sudah apa belum? Yuk, sekarang ketua kelas membacakan dengan teman-temannya. Maju ke depan, yang keras, ayo. Yang lain duduk. Dengarkan ya, dengan teman-temannya yang keras. Satu, dilarang membuli teman. Wajib mempunyai etika sopan santun. Terus, saling menghargai. Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh membawa ponsel. Ya, keras. Tiket datang lebih awal. Datang ke sekolah tepat waktu. Wajib datang ke sekolah tepat waktu. Saling menghormati sama teman atau guru. Terus dilarang berkata kasar. Terus dilarang berkata kotor. Dilarang datang lebih siang. Yang siang ya harus datang tepat waktu. Saling menghormati. Terus dilarang membuli teman. Yo, suka membuli. Mendengarkan ketika guru berbicara atau menjelaskan. Yo. Apa ini? Bentar. Apa ini? Tidak boleh makan. Oh, wajib. Pak, boleh deh. Boleh siapa ini? Apa tidak boleh makan di kelas? Oh, tidak boleh makan di kelas. Untuk membuat keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang positif, tidak boleh negatif. Apa kalimat positif itu, Iqbal? Kalimat positif itu tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi yang pertama apa kalimatnya itu? Ayo
Makanya menghargai dan menghormati. Apa berarti? Bersikap sopan dan santun. Bersikap dan berkata ya. Bersikap dan berkata sopan dan santun. Apakah berkata sopan dan santun? Ini lihat Bayu buat ini. Bayu lihat itu buat saling menghargai. Ini lihat tuh ya. Saya klik ini ada tanda panah. Saya klik ini Iqbal Anjani Subhanallah. Ini klik diduplikat. Duplikat itu artinya menyalin. Ini kamu klik saling menghargai dan menghormati. Apa lagi? Datang tepat waktu. Apa di situ? Bahasanya lu. Ya apa lagi? Yang datang tepat waktu itu ya Pak? Hadir. Apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Berarti kalimatnya gimana? Kalimatnya bagus, yang positif. Hadir. Hadir ke sekolah tepat waktu. Nomor 1 tata leluhur sini ya. Apalagi selain itu tadi yang dibacakan temannya? Tidak boleh berkata kotor. Sudah, tadi kan sudah berkata sopan. Apalagi? Saling mengucapkan salam kepada bapak ibu. Ya, itu sama dengan sopan. Mengucapkan salam itu sudah berperilaku sopan. Apalagi? Selain itu apa lagi ya Bapak? Ayo. Sudah, untuk sopan itu. Menjaga kebersihan. Apalagi? Menyapa, berarti ada yang super. Kan sudah sopan dan santun. Apa lagi? Tidak boleh membawa HP ya? Apa kalimat positifnya? Tidak boleh dilarang. Menggunakan HP jika diminta oleh apa tadi lagi? Izin, gimana izin bahasanya? Izin ketika tidak masuk sekolah. Ya, izin ketika tidak masuk sekolah. Apalagi? Jika piket harus datang lebih pagi. Boleh. Ini tempatnya nggak cukup. Jadi tidur di sini, boleh di sini. Jika piket datang lebih pagi, apa lagi? Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Saling menghormati berkata-kata. Dilarang datang lebih siang, harus berangkat tepat waktu enggak. Wajib datang ke sekolah tepat waktu. Jika piket saling sama bu guru itu masuk sopan dan santun ya. Oke anak-anak, sudah selesai. Sebetulnya kesepakatan kelas juga harus banyak. Kalimat kesepakatan kelas itu sedikit boleh, tetapi semua mencakup. Contoh, menjaga kebersihan. Hello. Menjaga kebersihan berarti harus apa? Harus piket. Ya, jadi menjaga kebersihan itu harus piket, datang lebih awal. Masuk ke sana. Hadir ke sekolah tepat waktu berarti tidak boleh saling menghargai teman dan menghormati.
tidak boleh dibully, tidak boleh ngejek. Tuh. Kemudian berkata, bersikap sopan dan santun, tidak boleh berkata kotor. Oke, sudah dong? Dah, sudah dah. Terima kasih dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Esa setelah mengikuti praktik baik tentang budaya positif dari Bu Ainun CGP Angkatan 11. Saya memahami bahwa disiplin positif terbentuk dengan baik jika didasari dari motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Seorang guru ketika menghadapi masalah memposisikan diri sebagai manajer. Semoga saya dapat menerapkannya di dalam kelas dan di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma, kelas 6 SDN Klaksan Wetan 2. Saya senang sekali ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi, saya bisa menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat teman. Semoga dengan adanya keyakinan kelas, kita bisa lebih disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanza Janeta Azalea, murid kelas 6 SDN Praksan Wetan 2. Saya senang sekali dibimbing oleh Ibu Ainun Nuraini. Untuk membuat keyakinan kelas 6, kami semua menyampaikan pendapat keyakinan atau kesepakatan yang kami inginkan. Semoga kami bisa lebih disiplin sehingga tercipta budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.